Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilalah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshallahu alladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqillah wa yaqulu qawlan sadida. Amma ba'd, segala puji kemuliaan Allah Rabb yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat niat, minat dan kemauan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyahnya. Senantiasa berharap kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dari Rasulullah SAW, melalui izinnya Rasulullah SAW. Karena syafaat itu ilal khair minal ghair ilal ghair. Jadi yang punya syafaatnya Allah, tapi Rasulullah memohon kepada Allah untuk kita, untuk umatnya. Siapa yang berhak adalah umatnya yang senantiasa selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan syariatnya, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah yang berbahagia, kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal ifata wal amanata wa husnul khuluqi war ridha'u bil qadari. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah di pagi hari yang indah ini, melalui kajian ini, melalui taklim ini, senantiasa Allah menurunkan keberkahan ilmu, minta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Minta rezeki yang halalan thayyiban, yang berkah melimpah. Kemudian minta amal-amal kita mutaqabbala, diterima oleh Allah sebagai pengabdian dan ibadah. Kita juga mohon kepada Allah kesehatan, as-sihhata, kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani. Karena inilah modal untuk mendulang pahala kepada Allah, modal untuk beribadah kepada Allah. Kesehatan inilah adalah anugerah. Dan ilmu kesehatan adalah ilmu yang disepakati oleh semua pihak. Tidak ada perbedaan fikih begitu. Tidak ada ikhtilaf di dalam kesehatan ini. Ya, mau agama apapun ya, berkaitan dengan ilmu kesehatan pasti setuju banget, pasti sepakat gitu. Nah, ini sehat walafiat, minta kepada Allah juga tetap dipelihara semangat kita untuk beribadah, semangat untuk berjuang di jalan Allah dengan diri kita dan harta kita. Kemudian minta juga kepada Allah agar kita menjadi orang yang pandai menjaga amanah. Dan amanah itu adalah salah satunya diri kita sendiri adalah amanah, keluarga kita, anak istri kita amanah, apalagi jabatan yang diberikan kepada kita ini adalah amanah juga yang harus kita tunaikan. Dan juga minta kepada Allah husnul khuluq, minta dibaikkan akhlak kita. Karena hari ini betapa orang yang tinggi ilmunya tetapi rendah akhlaknya. Dan karena itulah kita mohon kepada Allah, seiring dengan keberadaan kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya,
budi peranginya baik dan budi pekertinya yang mulia insyaallah. Dan yang terakhir waridho bil qadari, mohon kepada Allah agar kita ridho dengan takdir Allah apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, ini ada kajian yang khusus yang spesial berkaitan dengan momentum 28 Oktober. Hari apa? Baik, ini saya punya bahasa khusus ya gitu tentang pandangan hidup yang baru sampai 2, baru tujuan hidup dan pedoman hidup baru disampaikan 2 hal di sini. Tapi kali ini saya akan coba untuk sedikit untuk membacakan teks yang sangat sakral bagi bangsa kita, apalagi pemuda-pemuda kita. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah para pemuda, para pemuda yang memiliki semangat yang kuat. Jadi bukan pemuda dari sisi usia biologis, bukan pemuda dari usia kalender, tapi ini pemuda yang sesungguhnya hakikat pemuda yang hadir di masjid kita ini, insyaallah. Teks Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Bunyi teksnya adalah, teks Sumpah Pemuda ini adalah: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat, ini sangat sesuai banget ya dengan Pancasila, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan kalau bicara persatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya telah mengangkat persatuan yang harus dijunjung tinggi. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, 103 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah semuanya. Ini menunjukkan adanya persatuan ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa-nya wa atop, la-nya la nahi ya, karena menghadapi fi'il mudhari yang domirnya adalah tak, yaitu anta. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi cerai-berai itu hukumnya haram menurut Al-Qur'an ini. Ya, bercerai-berai itu hukumnya haram. Berfirqah-firqah itu hukumnya haram menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini, karena la-nya ini nahi, larangan keras. Wala tafarraqu. Kalau la-nya la nafi mah rada mendingan kene gitu. Kalau setelah la ada iya atau nun ya selain tak, maka itu agak mendingan. Dan tidaklah gitu ya. Kalimatnya dan tidaklah kalian bercerai-berai. Kalau dan tidak bercerai-berai artinya anjuran. Tapi ini mah janganlah, kalau jadi larangan kan, nahi gitu. Al-aslu bin nahi wa huwa haramu gitu dalam asas usul fikih begitu Pak. Nah, jadi ini pemuda kita ini sudah mencetuskan bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa berdiri tegak. Dan Islam adalah agama yang paling yang sangat-sangat menjunjung tinggi persatuan tersebut, bahkan sangat toleran. Nah, adapun sekarang muncul isu-isu Islamofobia yang mengangkat Islam intoleran, itu fitnah semata-mata. Karena mereka punya tujuan supaya umat Islam ini bercerai-berai. Karena tahu kalau umat Islam bercerai-berai, maka Islam sulit mendapatkan kekuatan.
Kalau Islam tidak ada kekuatan, maka sampai kapanpun tidak akan mendapat kemenangan. Itulah yang mereka inginkan. Ya, itu satu, saya bicara tentang persatuan, isi daripada Sumpah Pemuda. Yang kedua, saya harus berbicara tentang pemuda. Ya, pemuda yang dalam pengertian secara umum yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita adalah mereka yang berusia muda, ya, yang usianya di bawah 30 tahun lah katakanlah gitu, atau di bawah 40 tahun. 40 tahun itu masa-masa kematangan jiwa. Di bawah 40 tahun di kategori pemuda. Tetapi tentu saja tidak hanya bisa diukur dengan usia saja. Ada yang usianya malah di bawah 20 tahun, tetapi tidak ada semangat dalam berjuang gitu, loyo gitu ya. Tidak ada semangat ya. Pemudanya mungkin ya kena itu tadi, kena pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh yang bisa merusak generasi muda. Karena penyakit generasi muda itu adalah dekadensi moral. Itu penyakit utama bagi remaja-remaja kita adalah dekadensi moral. Nah, bahkan kemarin sempat khawatir ya kita dengan informasi bahwa dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya di zaman yang sekarang ini yang brutal gitu ya, sampai dipersiapkan alat kontrasepsi untuk para pemuda kita gitu, pemuda dan pelajar gitu. Mudah-mudahan tidak hoak lagi gitu. Ini kan betul-betul mencengangkan bagi kita. Mau bagaimana? Mau pemuda kita mau diapakan? Gitu. Negara kita mau dijadikan seperti apa gitu? Kalau pemudanya itu rusak seperti itu, dirusak gitu. Dan kerusakan moral dari sisi seksual atau biologis ini sangat sangat berbahaya karena akan bisa masuk ke semua aspek ini, ke semua sektor bisa rusak gitu, kalau dengan hal ini gitu. Kalau ininya dirusak itu, moralitasnya dirusak, mentalitasnya dirusak. Nah itu, jadi pemuda tentu saja tidak selalu diartikan usianya muda, tetapi sekalipun usianya seperti kita sudah senior, tapi memiliki semangat yang kuat untuk bersatu, semangat untuk mempersatukan, semangat untuk belajar, semangat untuk berjuang, itu masih oke gitu, pemuda gitu. Daripada usia muda tidak ada kemauan gitu. Apalagi belum bisa berkarya gitu. Nah ini justru itu yang harus kita khawatirkan. Makanya tadi di mukadimah saya buka dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsyallahu alladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim. Nah, ayat itu menunjukkan sebetulnya ayat berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap pemuda berkata dengan tegas, setegas-tegasnya dengan kaulan sadida, perkataan yang benar dan tegas dalam hal apapun, termasuk dalam hal waris, karena ayat berikutnya bicara tentang waris ya di An-Nisa itu. Nah, yang saya garis bawahi adalah ayat ini sering digunakan, diangkat di Badan Keluarga Besar Keluarga Berencana Nasional. Jadi banyak mengangkat ayat ini, wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim. Jadi situ disebut dzurriyyah di'afah, artinya generasi yang lemah. Nah, di ayat yang lain akan saya bacakan juga nanti disebut dzurriyyah thayyibah. Jadi mudah-mudahan dengan momentum 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini benar-benar memberikan kita satu solusi yang tepat ya, satu jalan keluar yang baik untuk mencetak generasi muda kita. Mudah-mudahan bisa menjadi dzurriyyah thayyibah begitu, menjadi generasi yang baik gitu. Karena di Al-Qur'an disebut ada dzurriyyah thayyibah, Quran surat Al-Imran 38-39, ada juga dzurriyyah di'afah, yaitu An-Nisa ayat 9 tadi. Allah berfirman, wal yahsyallahu alladzi law taraku min khalfihim, dan hendaklah kalian takut kepada Allah ya, jika kalian meninggalkan law taraku, jika kalau kalian meninggalkan
di belakang min khalfihim, di belakang kalian atau di akhir kemudian dzurriyyatan du'afa, yaitu keturunan yang lemah. Doib, ya, doib itu apa ya? Doib gitu, ya, diafa. Jadi orang-orang yang du'afa, gitu. Anak-anak yang du'afa, anak-anak yang lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah kekuatan fisiknya, lemah imannya, sampai lemah kebersamaannya. Nah itu yang dikhawatirkan, dan kita harus takut kepada Allah tuh. Kalimat berikutnya, waliyataqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah, kita meninggalkan keturunan yang lemah tadi, gitu. Lemah iman, lemah akidah, lemah ilmu karena tidak bisa bersekolah di sekolah yang berkualitas, gitu. Karena faktor ekonomi, karena satu paket. Ya. Saya tidak terlalu begitu jauh dari kota, ya. Ini peradaban yang kalau menurut saya itu tidak terlalu jauh dari kota dibanding kampung saya pribadi, gitu. Kampung saya pribadi di daerah Garut Selatan yang jauh banget begitu, tapi alhamdulillah begitu. Urusan peradaban masyarakatnya itu benar-benar masyarakat yang cinta pendidikan. Jadi ada budaya malu kalau kita tidak bisa menyekolahkan anak. Itu di tempat saya itu begitu. Jangankan yang memang punya penghasilan tetap, ya, gitu. Aparat pemerintah atau ASN yang ada di daerah itu, petani miskin sekalipun memaksakan diri anaknya malu kalau tidak sekolah atau tidak pesantren, gitu. Jadi ada kalau di kampung saya dekat dengan desanya, desanya begitu, ibu kota desanya begitu, ibu desanya dekat gitu. Itu sekolah rata-rata sekolah gitu. Ya bersaing tinggi sekolahnya begitu. Makanya di kampung yang sangat jauh gitu ya dari peradaban kota itu banyak S3 itu, banyak S2, apalagi sarjana udah SMA udah inilah gitu ya. Karena memaksakan diri, malu kalau tidak menyekolahkan anak. Tapi kalau di RW yang berikutnya di kampung Ciawi itu tempat kelahiran saya itu mah sasarannya ke pesantren. Jadi kalau nggak menyekolahkan mah nggak terlalu malu, tapi kalau nggak bisa anaknya di pesantren malu banget begitu. Sehingga sekalipun buruh tani dia tuh memaksakan diri anaknya kalau udah habis SD itu kudu pesantren. Walaupun kebanyakannya setelah pesantren berhasil bertahun-tahun, akhirnya ujung-ujungnya ke Jakarta, ujung-ujungnya di Bandung. Ya, banyak ini orang-orang sana di Bandung. Ya. Jualan apa gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Tapi itu tidak jadi masalah karena itu ya. Niatnya dari awalnya udah baik. Jadi merasa malu kalau tidak menyekolahkan anak, tidak mendidik anak di pesantren. Itu budaya seperti itu. Tapi maaf di tempat saya, kalau sekarang udah berubah alhamdulillah. Di daerah Cilawe, ya kan udah tahu ya. Gitu. Awal saya di situ bangun masjid 2009. Ada pemahaman, saya kenal sekolah luhur-luhur. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujung nama lalaki kakanang sapi, cenah awewe kadapur kasumur, anak perempuan kadapur kasumur, anak lalaki kakanang sapi kakebon naon tah ujung-ujung nama ngarit keneh. Ini bahasa ya. Ini bukan bahasa yang apa namanya itu yang ini sehari-hari gitu. Saya kenal dengan bahasa itu, masya Allah. Tidak begitu awalnya mengadakan kegiatan mengajar sampai harus berkorban dulu. Dicari di kota-kota nih ada agnia siapa yang Allah lebihkan hartanya ekonominya. So bantu saya untuk menggratiskan anak santri yang supaya bisa sekolah. Memang alasan ekonomi, tapi kalau dilihat ekonominya tidak terlalu miskin-miskin amat gitu. Sapi dia punya ada minimal 2 ekor, 3 ekor, ya kan? Lahan garapan dia punya walaupun bukan tanah sendiri, ya gitu. Karena tanahnya udah punya orang kota. Apalagi di situ Ubi ya punya tanah hampir berapa hektar di situ yang mau dijadikan perumahan, nggak ada izinnya begitu. Apa namanya itu udah ada plangnya tapi ya bagus sampai sekarang dari 94 itu tanah Upi yang memang sudah dimiliki. Nah itu masyarakat berbondong-bondong menggarap tanah itu
gitu ya. Ini dekat Bandung Barat gitu. Tapi peradaban seperti itu masih ada gitu di zaman modern seperti ini yang punya paradigma anaknya ngapain sekolah tinggi-tinggi. Anak lelaki mau ujung-ujungnya ngarit, ya kakanan sapi, perempuannya kanapur kasumur. Nah, di situ saya punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada mereka ya. Akhirnya alhamdulillah saya menghimpun beberapa anak, diutamakan warga sekitar. Lalu kemudian alhamdulillah ada rekan kita yang punya sekolah, karena saya itu tidak bikin sekolah formal, dia hanya pesantren Al-Quran kalau di tempat saya itu, khusus pesantren Al-Quran. Jadi anak-anak yang masih sekolah itu SD dan selesainya kita bantu ke Sanawiyah atau ke SMP, ke SMA atau ke Madrasah Aliyah gitu dibantu. Alhamdulillah ada beberapa program yang memang membantu mereka, walaupun ya di swasta begitu. Kalau swasta kan tidak ada. Jadi kalau bos mungkin aku sebagai sekolah yang ngatur gitu ya. Alasan orang tua faktor utama ekonomi gitu. Padahal kalau lihat dia punya motor, rumahnya bagus gitu, kemudian punya sapi gitu. Dibanding saya nggak punya apa-apa, hanya punya masjid awal aja begitu. Ekonominya lebih hebat mereka seperti. Tapi kesadaran dalam membangun generasi itu belum tidak terlihat. Nah, baru ada beberapa orang yang saya lulus sampai sekolahnya diarahkan, disiapkan angkutannya tiap hari. Kemudian supaya mereka alhamdulillah lulus Sanawiyah, ada yang lulus Aliyah, ada yang sampai kuliah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai tertular rasa malu karena tidak bisa menjalankan anak, sedangkan dia masih punya motor Beat gitu. Motornya Beat tapi anaknya ke sekolah, malu. Tahun 2010 sampai 2015 itu anak kelas 3 SD itu sudah putus sekolah. Kelas 3 selesai, ya kelas 6 menikah, ya usia kelas 6 itu usia berapa? Coba kalau 12 tahun ya, 12 tahun udah jadi janda, bayangkan. Apalagi saya punya banyak anak-anak yatim tuh, anak yatim yang memang yatim itu kalau ngurus yatim, masya Allah godaannya luar biasa. Mungkin bapak yang ngurus yatim merasakan, ngurus anak yatim tantangannya Pak, nggak goda, katanya luar biasa Pak. Saya punya anak yatim usia SD kelas 6, kelas 5, SD kelas 5 itu minta nikah, hayang nikah maksa. Sampai kabur dari rumah, ya. Kabur dari rumah kurang lebih 2 minggu. Di sini di Jamunipa itu di pacarnya. Ali pacarnya dapat dari Facebook gitu ya, pacarnya. Ini baru-baru ini. Ini kelas 5 kan, anak yatim itu. Aduh, masya Allah, nggak goda aja itu. Akhirnya Surah Satri gerahkan kekuatan kemana gitu nyari itu, semuanya termasuk Pak RT turun tangan semuanya itu. Dia tuh pengen nikah, tidak dinikahkan, emang ada kelas 5 ya. Akhirnya ditemukan di Jamunipa di calon di pacarnya gitu. Tadi pacarnya usianya 23 tahun, konektor yang suka ngangkut pongok itu sapi, masya Allah. Akhirnya saya tidak apa-apa profesi dia itu, cuma ini usianya 23 tahun, terus dia tuh duda lagi gitu ya, udah punya anak satu si supir konektor gitu teh, gitu itu minggatnya dari itu sedang ngaji. Saya tuh setelah sholat isya habis ya santri semuanya pada salaman gitu ya, ini kemana ini namanya Imas, kemana Imas? Tidak ada ya. Oh enggak ngaji, cina pagi Imas. Ada tadi di rumah. Oh ya enggak apa-apa, enggak ngaji. Akhirnya pas pulang kira-kira jam 9 ibunya datang ke rumah ke masjid, pagi cina. Imas kemana? Kata ayah kamu sakit. Oh dikatakan disamper pacarnya dibawa. Nah mulai itu 2 minggu kemudian dicari kemana-mana. Ya ketemu di Jamunipa. Akhirnya saya dengan Pak Naib sempat memang ini walaupun bagaimana dilematis bagi bapak sebagai pencatat KUA, bagi saya sebagai gurunya, bagi sekolah dilematis kalau ini. Tapi kalau dibiarkan anak ini bisa nekat, anak ini bisa berbuat haram gitu ya. Akhirnya udahlah nikahkan aja. Cana laki dan cana waktu, cana usia anak tua daripada uang, tetapi tidak sayang kawin itu berkes dewasa. Saya mohon ditikahkan daripada berbuat dosa. Akhirnya
diupayakan dari pihak penghulu ya di rekayasa pokoknya harus dinikahkan. Kalau nggak berbahaya ya kan. Ceritanya kan dinikahkan, ya udah nikah tuh. Berarti kan kelas 5 mau naik kelas 6 nikah. 7 bulan kemudian suaminya masuk rumah sakit dengan gagal ginjal, ya gagal ginjal dan meninggal. Suaminya itu baru 7 bulan meninggal dan dia sudah hamil 6 bulan si anak ini. Berarti usia SD itu sudah menjadi janda dan sedang hamil dengan anak yatim. Dia anak yatim yang dikandungnya yatim bapaknya. Ujiannya seperti itu. Jadi padahal saya berusaha sekuat tenaga sampai membantu, sampai ke ada jamaah siapa yang ada kelebihan uang, Pak. Saya ini punya anak ini sedang sekolah ini, alhamdulillah ada yang bulanan masuk yang bulan itu. Ini Ustaz saya titip buat sekolah khusus beasiswa santri. Nah, beda lagi dengan beasiswa yang hafid Quran, itu beda lagi. Yang orang asal sekolah bukan itu. Asal sekolah minimal lulus SD aja gitu udah bagus gitu. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada perubahan dari metode saya itu sampai bukan hanya bil lisan, bukan bil ayat saja, tapi juga bil hal sampai bil mal, bil duit begitu. Jadi dakwahnya bukan hanya pakai dalil, tapi juga pakai duit. Dibantu diarahkan kawan-kawan saya. Ini Ustaz, tolong titip anak santri saya di sekolah di sini. Siap, telepon siap semuanya. Itu ada berapa? 4 sekolah yang saya tunjuk. Kalau ada urusan keuangan benda anak tuh jangan lagi ke anak, langsung aja telepon saya. Jadi saya tiap bulan itu atau kadang-kadang di 3 bulan sekali datang ke sekolah-sekolah mayaran anak-anak gitu. Malah alhamdulillah ada yang sudah 3 orang yang sudah lulus sarjana pendidikan gitu ya. Yang 3 orang sarjana pendidikan, sekarang yang 1 lagi masih menyelesaikan kuliah dan insyaallah sudah selesai, sudah lulus, tinggal wisuda. Ada 4 yang kuliah, yang 3 sudah jadi, malah sudah mengajar. Yang 3 ini di antara yang 3 sejarah pendidikan, kemudian di IKIP Siliwangi itu udah mengajar. Itu di program seperti itu. Kenapa saya juga terpanggil dengan ayat tadi? Bukan hanya orang tua, bukan hanya, tapi kita semuanya. Termasuk saya yang mengurus anak-anak santri, karena di tempat saya tidak ada sekolah formal, jadi sekolahnya di luar. Maka kita bantu. Karena terpanggil dengan ayat tadi, hendaklah kita takut kepada Allah kalau kita meninggalkan keturunan yang doib, keturunan yang lemah. Gitu. Nah itu ya, nah, jadi intinya seperti itu. Nah fenomena yang seperti tadi mungkin banyak di tempat-tempat lain gitu, bukan hanya di tempat saya tadi. Sekarang alhamdulillah masih ada yang sebagiannya masih ada yang punya paradigma seperti itu sehingga anak kelas 6 selesai udah sekolah. Padahal bapaknya bandar sayuran, tidak mau kamu sekolah, ya udah main terperangkap mereka itu tadi ngaji enggak, kalau udah ke sekolah enggak, akhirnya tetap akan jadi pemuda-pemuda yang bisa membahayakan, mengancam pemuda-pemuda yang lain nanti. Kenapa? Karena sekarang apalagi godaannya di sini yang sangat luar biasa, bebas luar biasa, pegang HP luar biasa bebas. Nah kalau di santri kita kan udah dikasih bimbingan minimal selama ini tidak boleh pegang HP dan seterusnya. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Jadi kita bicara pemuda karena pemuda itu adalah harapan bangsa. Dalam sebuah kisah Umar bin Khattab pernah menangis melihat satu tempat di mana di kampung itu masjid itu tidak ada anak muda, tidak ada anak kecil di masjid itu. Jika dia menangis memohon ya Allah, peliharalah kampung ini, jagalah kampung ini ya Allah dari kepunahan, dari kehancuran. Kenapa? Karena tidak kelihatan anak-anak mudanya rajin di masjid. Jadi kita juga ini itu pelajaran juga bagi kita. Makanya ada remaja masjid, ya, dan ada kegiatan remaja masjid dikoordinir, bikin kegiatan-kegiatan yang positif bagi mereka. Siapkan kebutuhan mereka itu berkenaan dengan hobinya semuanya harusnya disiapkan oleh kita ya di masjid supaya mereka senang di masjid. Apapun yang dilakukan biarkan sepanjang tidak mengotori dan tidak melanggar syariat, gitu, ya.
Jadi jangan banyak diulang lah gitu, jangan banyak dicarek gitu. Jangan ini, jangan begitu gitu. Jangan begitu. So, kalau udah jangan, jadi negatif gitu. Negatif jadi negatif thinking jadi. Tapi kalau kita diarahkan, kemudian disiapkan. Sampai saya tuh ada apa namanya? Ada santri yang suka main gaplek begitu. Nah, itu bisa diarahkan, sebetulnya tidak usah dilarang gapleknya. Tapi bagaimana bisa membuat kata bersambung gitu dari itu. Ya kan kewajiban sholat, ya ini apa hubungan kepada berkaitan sholat. Jadi kata bersambung dan menjadi usul dakwah bisa begitu ya. Atau main karambol misalkan gitu. Masa santri main karambol? Kata saya lebih enak santri saya main karambol di masjid, di sekitar masjid saya, di luar bermain. Ketimbang anak di luar sana tidak bisa diawasi oleh kita. Tapi kalau main di situ, ya udah mainnya udah, ayo sekarang hafalannya store lagi, setoran hafalan, yang suruh hafalan, yang hafalannya bagus, kadang-kadang kita kasih hadiah, gitu. Nih buat jajan, gitu. Ya begitu. Jadi dimotivasi anak, gitu Pak. Supaya tadi apa? Supaya tidak menjadi dzurriyyah di'afah, artinya keturunan yang lemah. Kemudian kita lihat surat Al-Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau Nabi Zakaria di sini Allah kisahkan butuhnya keturunan dan anak, sehingga dia berdoa kepada Allah, Rabbi ya Rabb, habli karuniakan kepadaku min ladunka, yaitu keturunan dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Ya. Di mihrab itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, karuniakanlah keturunan yang baik kepadaku dari sisimu. Engkau maha mendengar permohonanku, innaka sami'ud du'a. Lalu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Malaikat pun kemudian memanggil Zakaria ketika ia sedang sholat di mihrab. Wahai Zakaria, Allah telah memberi kabar gembira kepadamu bahwa akan lahir seorang anak laki-laki bernama Yahya. Berarti di sini mah Allah yang kasih nama anak Yahya. Nah, gak mungkin ya anak kita langsung Allah kasih nama. Kalau ada kita mah, cucu kita mah, kita yang harus kasih nama, bedanya. Tapi kalau untuk Ishak, Ismail, Yahya dan Al-Quran itu Allah langsung yang kasih namanya, ya, gitu. Seperti Nabi Ibrahim ketika diberi kabar gembira karena telah lulus melaksanakan ujian penyembelihan Ismail, lalu Allah berikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak dari Siti Sarah, karena Ismail kan dari Siti Hajar. Itu kabar gembira juga. Langsung Allah menamakan Ishak. Begitu juga kepada Nabi Zakaria, Allah berikan langsung namanya Yahya. Begitu juga kepada Maryam, Allah langsung kasih nama Isa. Nah, kalau kita harus kasih nama sendiri di hari ke-7, ya, di hari ke-7 itu kasih namanya. Jangan di hari ke-40, hari ke-40 mah bilang hari ke-7 kalau hari itu ya. Pada hari ke-7 kasih nama yang baik. Cukur rambutnya yang gundul, tahaluk ya, bukan takosir, bukan dipendekin tapi digundulin. Namanya tahaluk gitu. Kalau tahaluk haji atau umroh itu yang paling afdal adalah digundulan, dikerok gitu ya, bukan hanya dicukur biasa begitu, bukan dengan cukur pendek gitu. Itu kalau yang sempurna tahalul itu adalah dicukur gundul begitu ya. Kalau sedang di masjid mah biasa aja yang penting batal dulu gitu ya, yang tahalul dulu ya. Setelah tahalul nanti di luar baru dikerok gitu ya, biasanya dibotakin gitu. Kalau saya tahalul itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu pasti dibotakin sendiri gitu, sambil mandi. Itu setiap hari Jumat. Nah, ini juga Nabi Zakaria diberi kabar gembira oleh Allah melalui malaikat Jibril, lalu kemudian dikasih nama anak yang akan lahir darinya adalah, dari istrinya adalah Yahya. Yahya secara bahasa Arab artinya hidup. Berarti anak ini
bukan hanya hidup secara ideologis, tapi hidup secara nurani begitu. Cirinya ada 4. Jadi generasi yang baik itu cirinya ada 4 di sini. Dan ini bisa kita terapkan dalam pemuda kita, generasi muda kita. Kalau pemuda kita memiliki 4 ciri ini, maka insya Allah sesuai dengan ayat ini disebut dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Kalau tidak, berarti kita harus berusaha untuk mencapai ke target ini. Itu target sebetulnya. Pertama, musaddiqan bi kalimati minallah. Anak ini akan membenarkan apa-apa yang turun dari Allah. Bi kalimatin, kalimat-kalimat Allah yang dimaksud kitab, yang dimaksud Al-Quran. Jadi anak ini, Yahya ini adalah anak generasi yang menjadi penganut kitab Allah. Musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimat-kalimat yang datang dari Allah. Atuh anak kita minimal naik ngaji gitu kan. Jadi kalau anak kita hari ini masih mau ngaji, nanti masuk kategori musaddiqan bi kalimati minallah, dzurriyyah thayyibah. Yang kedua wasayyidan. Sayyid ini panutan. Nah, disinilah yang jadi pertentangan antara sayyidina gitu. Ayat ini kan wasayyidan ini kepada Nabi Yahya gitu. Allah memberikan nilai sayyid. Sayyid itu artinya panutan. Nah, makanya ada orang yang menjadikan dalil gitu ya. Dina sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Nyabat dalil gitu kan, enggak beda gitu. Makanya cenah Nabi Yahya pakai sayyidina, ari ka Rasulullah teu make sayyidina. Nah, ini jadi pertentangan antara sayyidina dan tidak sayyidina. Padahal enggak usah dipertentangkan. Urusan ibadah itu sesuai dengan dalil. Ya, kita jujur saja bagi orang yang kekeh kalau harus pakai sayyidina, sok min Adam kita pakai sayyidina. Ayat kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Karena saya pakai sayyidina, kalau kenapa tidak ada yang pakai sayyidina? Ya begitu kalau ibadahnya. Jadi tidak cocok kalau dalil ini dipakai dalilan di dalam segala hal gitu ya, tentang sholawat kepada Nabi. Kalau saya begini, kalau di luar sholat yang ditentukan oleh Allah bacaannya, ya kita pakai sayyidina nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan niat hati kita itu takdiman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan bahasa kepada Nabi, kalimat sayyidina Muhammad. Tapi kalau urusan peribadahan yang diperintahkan Allah, yang Rasul sendiri tidak mencontohkan, maka jangan pakai sayyidina. Gitu ya, itu seperti itu. Kalau di sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena begitulah contoh sholawat Ibrahimiyah. Jadi walaupun tahu bahwa ini ada kata Muhammad, jadi karena itulah begitulah kata Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak termasuk orang yang sombong atau orang yang sombong kepada Nabi begitu. Karena ini dalam ibadah. Begitu juga dalam amal, ya. Ada juga tidak pakai sayyidina gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ibadah apapun harus sesuai dengan perintah. Jadi kata sayyidina ini tentu situasional dan kondisional gitu ya, kalimat sayyidina. Jadi tidak dijadikan dalil. Nabi Yahya saja Allah sebut sayyidina gitu. Padahal yang dimaksud di sini sifat dan karakter Nabi Yahya itu sayyidan, artinya sayyid, jadi panutan. Kemudian wahasuro yang ketiga, ini pemuda yang tidak terlibat dekadensi moral. Wahasuro itu artinya orang yang terbebas dari perbuatan dosa, maksiat, pornografi gitu, masuk dalam kata hasuro. Kemudian wanabian, dia sebagai Nabi Zakaria. Kemudian minas sholihin, dia juga termasuk golongan orang-orang soleh. Nah, kalau ini untuk Nabi Zakaria ada 5, musaddiqan bi kalimati minallah, wasayyidan, wahasuro, wanabiyan, as-sholihin. 5 untuk Nabi Zakaria. Tapi untuk anak-anak kita cukup 4 saja, karena tidak mungkin jadi nabi. Anak kita mah musaddiqan bi kalimati minallah, minimal naik ngaji. Yang kedua wasayyidan, jadi panutan, artinya qurrata ayun, ibu bapaknya dan guru-gurunya serta teman-temannya. Yang ketiga wahasuro, terbebas dari dosa dan maksiat sebagaimana umumnya pemuda-pemuda yang jahiliyah gitu ya.
Dan yang terakhir minas sholihin, itu termasuk orang soleh. Opatlah anak kita itu, itulah generasi muda yang menjadi harapan kedua orang tuanya, dan sekaligus generasi muda menjadi harapan bangsa. Nah segitu lah panjang teuingnya gitu. Jadi yang penting kita sudah menarik makna, oh Sumpah Pemuda itu ternyata ada kaitannya juga dengan pesan-pesan Allah kepada kita hari ini. Nah, dulu momentum pemuda kita ini berikrar untuk membangun sebuah negara yang megah seperti NKRI ini. Nah sekarang bagaimana anak pemuda-muda kita ini bisa mengisinya gitu, negara NKRI yang kita cintai ini dengan pemuda-pemuda yang dzurriyyah thayyibah, dengan anak-anak yang baik, rajin ngaji gitu kan, bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasura dan minas sholihin. Itulah yang kita harapkan. Jadi tidak termasuk generasi yang lemah tadi, lemah ilmu, lemah ekonomi, ya kan, lemah fisiknya, leto dan seterusnya. Bukan pemuda ya begitu, walaupun usianya relatif muda. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya sampaikan adalah hikmah dari Sumpah Pemuda ini. Mudah-mudahan Allah memberikan generasi kepada kita, yaitu generasi Yahya, pemuda Yahya gitu ya. Kepada Janaria itu kepada kita juga. Mudah-mudahan Allah berikan anak-anak Yahya yang memberikan gambaran bagi kita sehingga menjadi bahagia bagi kita dunia dan akhirat. Kenapa kita begitu penting dengan anak pemuda itu? Ingat kata Nabi bahwa anak itu adalah investasi abadi. Ketika anak Adam sudah meninggal, semuanya terputus kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan anak yang soleh. Itu pentingnya. Jadi jadikanlah momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ini bisa membentuk karakter pemuda-pemuda Yahya hari ini yang bisa membahagiakan kita semuanya, insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq alhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jikalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan banyak kekeliruan atau kesalahannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kita semuanya, insyaallah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.